digunakan untuk belanja sumur. Jangan-jangan mereka nggak gali sumur, cuman nyedot-nyedot gitu. Kesannya ada pekerjaan, uangnya habis. Periksa semua, jangan main-main, ini urusan negara. Karena minyak itu menganut sistem cost recovery dan sistem gross split. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di podcast Secret Story. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang topik salah satu sumber daya alam ya di Indonesia, yaitu tentang migas dan BBM dan sebagainya. Jadi teman-teman, pemerintahan baru hari ini fokus pada ketahanan pangan, energi dan air. Dengan sesuai dengan visi Pak Prabowo yang termaktub dalam Astacita dan 17 program unggulan, energi merupakan salah satu prioritas di dalam program ini. Sementara kita tahu kalau energi di Indonesia dikuasai oleh sekelompok orang, belum lagi mafia-mafia yang mengendalikan pasokan energi, terutama yang berhubungan dengan hajat orang banyak. Untuk mengetahui seperti apa kondisi migas kita, telah hadir bersama kami Om Daeng. Terima kasih atas kedatangannya nih untuk yang kedua kalinya di studio kami, Om Daeng. Terima kasih, sama-sama. Oke, terima kasih Om. Jadi Om, saya kemarin sempat membaca sejumlah tulisan Om tentang migas. Nah, ini kondisinya seperti apa Om? Apakah seperti yang Om jelaskan di dalam tulisan Om? Iya, memang isunya sekarang yang diusung oleh Bapak Presiden Prabowo itu adalah isu swasembada energi. Swasembada energi. Nah, energi ini berarti swasembada di seluruh sektor-sektor energi. Sektor-sektor atau cabang-cabang energi, cabang-cabang penghasil energi. Misalnya sumber energi apa? Minyak. Dia harus swasembada di minyak. Swasembada itu artinya memenuhi kebutuhan sendiri dengan yang dihasilkan sendiri. Atau apa yang dihasilkan sendiri, segala kebutuhan yang diperlukan itu dapat dihasilkan sendiri. Itu artinya swasembada energi. Nah, berarti swasembada di dalam sektor minyak itu berarti seluruh kebutuhan minyak itu harus kita hasilkan sendiri. Nah, pertanyaannya, bisa tidak? Bisa tidak? Sebetulnya kembali lagi kita harus merapikan semua urusan tentang migas, mulai dari data, regulasinya, undang-undangnya, pengurus di dalam pengelolaan migas, baik pengurusnya itu pemerintah, swasta maupun BUMN-nya, itu harus dirapikan. Karena kejadian saat ini atau situasi di migas saat ini adalah cermin dari problem yang sangat kompleks di dalam migas. Wah, saya rasa Pak Prabowo tantangan paling berat sebagai presiden itu ya di migas ini. Karena sini tempat hidupnya orang Indonesia. Tempat hidupnya oligarki Indonesia, tempat makan minumnya oligark terkaya di Republik ini, ya di sektor migas. Ya kan? Nah, sekarang bisa kita lihat apa yang terjadi. Produksi minyak nasional kita down, turun drastis. Dulu kita pernah menghasilkan 1 juta barel, 1,7 juta barel. Sekarang berapa? 600.000 barel per hari. Kebutuhannya sekarang berapa? 1,4 sampai 1,5, 1,6 bahkan juta barel per hari. Per hari. Kita hanya menghasilkan 600. Kurangnya berapa? 800. Iya kan? 800 kurangnya 70% dari kebutuhan nasional. Bagaimana mau swasembada seperti ini? Produksinya tidak bagus. Kenapa produksinya tidak bagus? Wah, berbagai alasan disebutkan. Sumurnya sudah tua. Tapi segala kejadian seperti di kita ini terkait dengan pola penurunan migasnya yang terlalu drastis tak terjadi di negara lain. Di kita aja. Kita aja yang turun kayak begini. Dari negara superpower di minyak, dari negara penghasil minyak, dari sebuah negara di mana tempat pertama kali minyak ditemukan, tempat pertama kali minyak
diolah Oke. di Sumatera, di Minas, ya. Sejarah dunia itu. Iya. Tiba-tiba menjadi negara yang net importir, produksinya turun drastis dengan berbagai alasan. Ya, alasan-alasan itu bisa, boleh diterima, boleh enggak. Tapi mesti rapikan dulu. Orang sekarang, bangsa Indonesia itu butuh orang yang jujur lah. Orang yang bisa melihat masalah ini dengan jujur. Iya. Datang memeriksanya dengan baik. Benar nggak produksimu menurun? Saya kasih contoh di Rokan. Ada 12.000 sumur minyak. Oke. 12.000 sumur minyak. 12 atau 22.000? 12.000 sumur minyak. Ya kan? Produksi minyaknya 160 ribu barel per hari. Ya. 160 ribu barel per hari. 160 ribu barel per hari. 160 ribu barel per hari dari 12.000 sumur. Berarti 13 barel per sumur. 13 barel per sumur. Dihasilkan per hari. Kalau dalam 24 jam sumur itu beroperasi, kita bagi 13 dengan 24. Hasilnya setengah barel per jam. Per jam itu lama, 1 jam sumur tuh gede-gede mompa loh. Ya, per jam itu lama. Iya. Ini saya kasih contoh aja buat semua pemirsa, buat semua orang. Betul. Jadi per jam sumur itu hanya menghasilkan 0,5 barel. 0,5 barel itu per menitnya berapa? Bagi 60 toh? Bagi 60. 0,009 barel per menit. Per menit itu lama, 30 detik. Ini pompa gede. Pompa terus. Pompa sumur. 0,009 barel itu sama dengan berapa liter? Kali 159. 1,4 liter per menit. 1,4 liter per menit. Per menit itu 30 detik. 1, 2, 3, 4, 30 detik toh. Kalau kita hitung per menit. Oke. Tapi hanya keluar dengan 1,4 liter. Itu sama pompa kolam lele saya lebih cepat. Pompa kolam lele saya daripada pompa minyak. Nah, ini harus diperiksa oleh pemerintah. Benar enggak sumur-sumur itu seperti itu gitu loh. Jadi jangan sampai harus diperiksa juga cara kerjanya itu ya. Iya dong. Itu kan banyak sekali. Mereka membuat sumur itu kan butuh biaya. Capek capital expenditure. Ya kan? Tapi capital expenditure dialokasikan untuk belanja sumur. Jangan-jangan mereka nggak gali sumur. Cuman nyedot-nyedot gitu. Kesannya ada pekerjaan, uangnya habis. Periksa semua. Jangan main-main, ini urusan negara. Karena minyak itu menganut sistem cost recovery dan sistem gross split. Ada bagian negara di dalam setiap minyak yang dihasilkan. Sehingga jika terjadi kesalahan atau apapun yang menyebabkan berkurangnya bagian negara, sengaja atau tidak sengaja, itu adalah tindakan korupsi. Itu diperiksa oleh Presiden, oleh Direktur BUMN sekarang yang baru, Direktur Pertamina sekarang yang baru. Dan BUMN harus turun tangan, Menteri BUMN pastinya, terhadap masalah migas ini. Masalah lain-lain bisa kita diurus orang lain. Tapi masalah eksploitasi migas menyangkut ekonomi bangsa kita. Hidup matinya ekonomi kita harus diurus dengan benar, bukan dijadikan urusan sampingan. Gitu, diurus dengan benar. Nah, kebanyakan saya lihat sekarang jadi urusan sampingan atau ya mereka semua terlibat bisnis di situ sehingga sulit sekali diurus karena banyak kepentingan orang-orang besar yang berbisnis di situ. Itu satu. Itu soal produksi. Nah, soal kedua yang lebih mengerikan lagi adalah soal subsidi. Betul. Tadi negara nggak dapat apa-apa, sekarang keluar duit banyak dari APBN dari pajak rakyat. Itu mengerikan sekali. Negara tadi nggak dapat dari migas ini jadi tempat oligarki makan minum. Negara nggak dapat, potensi produksi hilang, bla 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 bla. Sekarang negara harus keluar uang.
untuk subsidi migas karena kita impor. Berapa subsidi negara untuk minyak dan energi? Bisa 550 triliun untuk Pertamina dan PLN. Oh, oke. Pertamina paling besar, bisa mencapai subsidi dan kompensasi energi BBM, LPG, solar, LPG, dan kompensasi lainnya. Itu bisa mencapai angka 350 T tergantung harga minyak. Oke. Ya, jadi kalau ditambah dengan PLN dua-duanya bisa 500 T. Dari mana pemerintah dapat uang? APBN kita 3.600 T, ya kan? 900 T kirim ke daerah. Iya. 900 T kirim ke daerah. 1.300 T belanja pemerintah pusat. Ya sudah berapa itu? Sudah 2.200 T. Sisa 800. Sisa 2.200, sisa 1.200 ya. Sisa 1.200 T. Di APBN. Ini pengeluaran loh, bukan pendapatan. Sisa 1.200 T di pengeluaran. Kalau dari pendapatan sisa 600 T. Kalau dari pendapatan negara. Dari pendapatan ya. Bukan dari pengeluaran, dari pendapatan, ada pendapatan macam-macam sebelum utang ya. Nah, sekarang sisa 600 T. Bayar bunga utang 500 T. Masuk, jadi sudah tinggal 100 T. Iya. Subsidi 500 T. Kurang berapa? Kurang 400 T. Akhirnya pemerintah berutang berapa? Berutang 600 T setahun. Karena tidak dibenahinya masalah energi. Dan tadi seperti saya katakan tidak dibenahinya sumber daya alam dan moneter. Tidak nambah utang tapi utang bertambah, bisa terjadi. Sekarang energi demikian, terjadi gejolak nilai tukar, harga BBM impor jadi naik. Jadi tidak bisa dipisahkan antara urusan-urusan energi dengan urusan-urusan keuangan dan moneter. Moneter harus tetap menjadi bagian yang harus diselesaikan secara baik oleh pemerintah. Nah, sekarang kita mengatasi subsidi, bagaimana caranya? Ya, mana caranya itu agar subsidi BBM tidak terlalu besar? Ya harus mengeluarkan instrumen yang benar dan mengatasi agar subsidi tidak dipermainkan oleh pelaku usaha. Sekarang semua orang memperjualkan BBM dan LPG subsidi. Bisnis LPG makmur semua. Orang bisnis LPG makmur, tapi LPG yang diperjualbelikan LPG subsidi. Berarti ini kemakmuran yang mendompleng dari subsidi. Mendompleng dari pajak masyarakat. Ini nggak benar dong. Ya kan? Harusnya barang bersubsidi didistribusikan oleh pemerintah. Kenapa sekarang menjadi memakmurkan pelaku usaha? Betul. Iya kan? Pelaku usaha seperti Pertamina harusnya bisa menjual lebih banyak BBM atau LPG non subsidi. Tapi di Indonesia ini 97% LPG yang dijual atau dikonsumsi oleh masyarakat itu ada LPG 3 kg yang subsidinya 180 triliun. Jadi digontorkannya untuk yang itu, yang subsidi. Harusnya digelontorkan untuk yang subsidi, tapi faktanya tidak. Digelontorkan ke macam-macam. Takut rakyat marah. Sebenarnya bukan takut rakyat marah, karena para penjual LPG ini takut kehilangan revenue. Ya kan, sehingga mereka nggak berniat menjual LPG non subsidi. Buat apa? Atau untungnya sama atau lebih besar yang jual ini. Sama dengan orang jual solar subsidi dengan jual solar non subsidi, pom bensin jual Pertalite Pertamax dengan jual Pertalite, sama aja untungnya. Atau bahkan lebih besar. Makanya kadang-kadang orang antri beli Pertalite lebih banyak kan, karena bagi SPBU itu untungnya juga lebih besar. Karena dikasih margin oleh pemerintah kan, oleh pemerintah melalui Pertamina. Akhirnya tidak ada niat
Tidak ada usaha, tidak ada suatu tindakan promosi untuk membenahi atau mengurangi beban negara dalam mensubsidi semua. Oke. Nah, tapi Om, sebenarnya idealnya itu seperti apa sih Om konsep dari ketahanan energi untuk Indonesia? Apakah dikontrol oleh pemerintah atau dilepas ke pasar gitu Om? Ya kalau energi nggak bisa dilepas ke pasar, tapi sekarang sudah dilepas ke pasar. Maksudnya, Matanya sudah. Iya. maksudnya gini, usaha-usaha ini sudah dikerjakan secara komersial. Karena dikerjakan secara komersial, pengusahanya harus untung lah. Oke. Nah supaya pengusaha untung, negara subsidi. Nah, gitu. Iya. Jadi itulah disebut mekanisme pasar. Supaya pengusaha untung, negaranya subsidi. Nah, sekarang akhirnya negara mensubsidi bagi keuntungan pengusaha. Apakah ada pengusaha minyak di Indonesia yang bangkrut? Kan tidak ada, ya kan? Tapi mereka memperdagangkan minyak yang disubsidi oleh negara. Negara bangkrut karena mereka bisa terjadi, gitu. Jadi sekarang tuh sebetulnya tindakan yang harus dilakukan negara adalah segera mengambil alih, memeriksa, sebetulnya memeriksa. Nanti di ujungnya mengubah sistemnya ya, memeriksa semua ladang-ladang minyak, bikin satu pasukan khusus untuk investigasi, benar nggak begini, segini. Ada pencurian nggak? Iya. Karena sinyalemen atau berita bahwa minyak Indonesia dicuri itu sudah menjadi rahasia umum. Betul. Dicuri dari ladang-ladang minyak itu dicuri, sehingga produksinya menurun terus. Jangan-jangan produksi nggak pernah menurun. Itu butuh diperiksa oleh satu lembaga khusus, pasukan khusus, Pangko Kamtib, Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban Sumber Daya Alam, gitu, untuk memeriksa itu semua. Bentuk pasukan khusus oleh Prabowo, periksa. Kedua, Pangko Kamtib Subsidi, semua subsidi. Ini benar nggak, tepat sasaran nggak, disalurkan sesuai peruntukan nggak, ada yang mengkorupsi nggak, ada. Berapa besar pengusaha mengambil manfaat, keuntungan untuk kepentingan pribadi golongan atas subsidi ini. Bagaimana belanja migas selama ini, capeknya Pertamina yang besar-besaran. Utang Pertamina sekarang hanya era 1 Dirut, ya, era 1 Dirut, Nike Widiawati saja meningkat 2 kali lipat dari seluruh utang yang pernah dibangun, yang pernah diadakan oleh Pertamina sejak zaman Soeharto sampai periode pertama Jokowi. Bayangkan kecepatan naiknya utang. Untuk apa? Untuk spending, untuk cari minyak, untuk nggak tahu untuk apa saja, untuk bangun kilang segala macam. Tapi faktanya kita impor minyak sekarang 35 miliar dolar, atau sekitar 600 triliun sampai 650 triliun. Ya, negara mensubsidi seluruh impor ini dengan harga 350 triliun subsidi. Solar, LPG 3 kg dan lain-lain. Situasi yang berat sekali. Berarti Om, apakah bisa nih Om Astacita yang diinginkan Pak Presiden Prabowo bisa tercapai terkait ketahanan energi ini Om? Bisa. Skenario-nya seperti apa Om? Skenario-nya, satu, perbaiki dulu. Tadi. Dibenahi dulu. Dibenahi data-datanya, kebenaran informasinya. Tak ada lagi manipulasi. Kedua, dibenahi sistemnya, subsidi dibenahi. Tanpa menyulitkan masyarakat, tanpa harus menaikkan harga, tanpa ini, tapi dibenahi. Banyak yang bisa dibenahi dari situ, tanpa menyulitkan warga, tanpa harus membuat gejolak sosial, mencabut subsidi dan sebagainya. Tidak usah, tanpa menaikkan harga. Boleh jadi subsidinya dikurangi, tapi hasil efisiensi, hasil dari pengelolaan yang benar terhadap subsidi ini, atau hasil bagaimana ini bisa menambah pendapatan negara dari migas sehingga bisa dikembalikan untuk subsidi. Kedua, diversifikasi. Segera cari sumber-sumber energi terbarukan. Apalagi sekarang energi transisi ya. Kita banyak sekali punya sumber energi terbarukan. Nah, ada satu lagi. Listrik kita oversupply. Listrik ini oversupply. 75% listrik yang dihasilkan di Indonesia tidak terjual. Dibuang percuma. Atau tidak dihasilkan. Tapi dibayar oleh PLN. 75%. Jadi kalau PLN sekarang revenue-nya itu 450 T,
450 T kali 3. Seharusnya itulah potensi penerimaan PLN sekarang. Revenue-nya. Iya. Tapi sekarang terimanya sedikit. Karena 75% listrik oversupply, tidak terjual. Tapi wajib dibeli. Wajib di. Listrik kan dihasilkan oleh pembangkit-pembangkit Iya. yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembangkit ini kan milik swasta. Hmm. Swasta produksi listrik wajib dibeli oleh PLN, namanya take or pay. Wajib dibeli oleh PLN. Maka swasta investasilah bikin pembangkit banyak sekali. Nah sekarang listrik yang dihasilkan oleh pembangkit tidak bisa dijual. Karena pertumbuhan ekonomi yang rendah, karena pertumbuhan cuma 5%, karena tidak ada industri. Semua menyandarkan pada konsumsi rumah tangga. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Listrik tidak terjual. Ini melebihi swasembada, namanya over swasembada. Tapi menimbulkan defisit APBN. Iya. Karena APBN kita mensubsidi listrik 140 T tahun lalu, dan tahun depan, tahun ini mungkin sekitar 170. Oh. Oke. Ini juga bukan swasembada namanya. Iya. Ini pemborosan. Ini inefisiensi. Ini namanya pembangunan tidak tepat pada tujuannya. Terjadi over produksi di dalam energi listrik yang menimbulkan beban subsidi bagi negara, yang menambah defisit di dalam keuangan negara. Nah, ini tidak boleh terjadi. Ini harus dibenahi semua oleh Prabowo Subianto, oleh Bapak Presiden kita yang baru. Oke. Nah, bicara pasar, Shell itu kan telah mengumumkan keluar dari bisnis SPBU di Indonesia. Salah satunya tidak sehatnya sistem persaingan yang dilakukan oleh Pertamina. Apakah ini bagian dari memprotek Pertamina atau ada hal lain di balik itu, Om? Enggak sih, Shell yang keluar dulu lah. Kecuali karena pertimbangan keuangan mereka sendiri. Jangan begitulah. Investasi aja. Iya. Ini kan pelan-pelan saya lihat SPBU swasta sudah mulai ramai kok sekarang. Sudah banyak. Iya kan? Sudah banyak ramai. Ramai sekali dia punya mat-mat ya. Saya lihat di Tanjung Barat, di mana-mana. Mungkin mereka tidak ada di seluruh Indonesia. Baru di beberapa daerah aja. Menurut saya Indonesia itu terbuka peluang untuk investasi di sektor hilir gitu ya. Iya. Untuk karena mereka cuma jual BBM, tapi mereka juga harus ikut serta untuk transisi energi, menjual produk-produk energi terbarukan, ramah lingkungan seperti biodiesel atau seperti fuel yang ada alkoholnya itu apa namanya? Ya kalau di Pertamina itu ada RON 95 ya, yang ada alkoholnya itu. Yang BBM campur alkohol. Alkohol dari nabati ya. Nah itu saya rasa itu. Jadi menurut saya kecuali karena aspek keuangan Shell sendiri atau alasan finansial dia sebagai multinational corporation bisa saja dia menutup usahanya. Tapi menurut saya sekarang sudah lebih baik. Orang sudah mulai melihat SPBU swasta oke lah gitu, enak, besar. Ruangan space-nya besar, tidak perlu terlalu antrian panjang. Seperti Vivo misalnya. Bagus lah. Jadi bukan alasan. Nah menurut saya boleh sih dia keluar hak perusahaannya, tapi itu mungkin lebih itu, dan dia juga harus kita minta perannya sebagai dalam usaha mewujudkan swasembada energi di Indonesia. Kita tidak anti investasi asing, silakan datang investasi untuk transisi energi atau untuk swasembada energi Indonesia. Gitu. Dan berbisnis di sini bisa, semua orang boleh berdagang di sini. Oke, Om, mungkin ini terakhir dari saya, Om. Ini kan juga PPN mau naik ya, Om, seperti pembahasan kita sebelumnya, naik 12% dan setiap barang seperti pakaian, bahan pangan, restoran dan lainnya kan terkena imbas dari pajak ini jika jadi dilaksanakan. Bagaimana dengan BBM dan LPG, Om? Apakah sejauh itu juga akan berdampaknya? Pastilah kan PPN itu. Kita beli BBM kena PPN. Sekarang kena 11%, nanti kena 12%. PPN banyak lah. PPN itu bahasa kasarnya gini, PPN itu strategi paling sederhana, atau cara berpikir paling sederhana untuk menaikkan pendapatan negara. Kalau Anda dibilang sederhana, cara berpikirmu sederhana sekali. Nah, maksudnya kamu itu biasa-biasa aja, standar gitu. Bikinlah terobosan, sesuatu yang tidak sederhana.
tapi tidak menyulitkan rakyat. Oke. Gitu. Kalau ini kan cara yang sederhana, pukul rata 12% dapat uang tambahan. Saya rasa nggak perlu gitu. Dan Prabowo saya kira, saya lihat orang-orangnya Prabowo sudah mulai bicara seperti siapa Pak Buat Bawaslu sudah ngomong nih, kayak jangan terburu-buru lah. Untuk memutuskan yang PPN itu ya. Iya. Oke, Om Daeng. Terima kasih nih Om atas insight-nya untuk topik keduanya di podcast kami. Jadi teman-teman, itu tadi kita setelah membahas terkait migas dan BBM juga, situasi dan kondisinya sekarang itu seperti apa, tadi juga sudah dijelaskan sama Om Daeng. Oke teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Daeng. Sama-sama, siap.